Selamat pagi, bisa mendengar suara saya? Selamat pagi, bisa Pak. Oh ya, kita tunggu sebentar ya. Nunggu yang teman lain bergabung. Masih 19 dari berapa ini? Ada 37 dikurangi saya, 36. Kita tunggu sebentar ya. Kita akan mulai jam 7.35. Ini sudah 20 orang. Yang izin satu, Mas siapa ini? Mas Aldiasa. Izin. Kalau izin langsung WA aja ya. Biar nanti saya catat izin gitu. Silakan yang sudah hadir bisa presensi dulu. Linknya sudah saya share di chat Google Meet. Bisa dibuka. Jadi untuk pagi ini kita belum kuliah maksimal, ya, baru membahas kontrak kuliah dulu. Jadi nanti satu semester ke depan bagaimana. Monggo, bisa presensi dulu. Jadi nanti untuk kuliah saya nanti, prinsipnya tidak seperti yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan saya tidak bisa istilahnya mengcustom kuliah saya sendiri ya, karena masih di bawahnya Mas Pradana dan Mas Ardi. Jadi untuk kedepannya saya ingin memisahkan antara presensi dengan tugas. Jadi jika mengerjakan tugas dan presensi, jadi lengkap. Kalau tidak datang tapi mengerjakan tugas, berarti tidak dianggap tidak masuk kuliah tapi mengerjakan tugas. Jadi tugas itu bukan dianggap presensi istilahnya. Kalau kemarin kan, ya semester kemarin kan ada tugas sama dengan presensi gitu kan, jadinya nilainya bisa langsung anjlok. Tapi kalau sekarang saya ingin memisahkan, jadi ketika kita Google Meet seperti ini, nanti saya bagikan link presensi untuk bisa diisi. Jadi nanti nilai presensi dan nilai tugas itu berbeda. Bisa ngangkat-ngangkat sedikit lah istilahnya. Kalau kemarin kan pure dari nilai tugas itu udah sama dengan presensi, terus ditambah dengan nilai UAS. Jadinya kalau tugasnya nggak lengkap, ya presensinya dianggap nggak lengkap, terus nilainya anjlok. Nah, itu jadinya kelemahannya di situ kalau yang semester kemarin. Tapi saya kan nggak bisa ngapa-ngapain karena saya masih istilahnya ngasisteni Mas Ardi dan Mas Pradana. Oke, masih 20, berkurang lagi. Ya, sudah 35, ya, kita mulai dulu aja. Ini saya record, jadi nanti langsung saya share aja videonya. Jadi nanti kalau ada yang belum hadir, langsung nonton ya. Tapi tolong kalau temannya nggak hadir, jangan kalau misalnya ada yang titip absen, ya jangan dititipkan absennya gitu. Saya kan ini direkord ya, jadi nanti bisa dilihat lagi
Mana yang hadir beneran, mana yang nggak hadir beneran gitu. Ini baru berapa ini? 14 orang. 15. Ya. Baik, jadi untuk kuliah pagi ini saya menggabungkan dua mata kuliah dari yang kemarin Senin sama hari Rabu ini. Jadi untuk satu semester ke depan ini saya menghandle kuliah pemrograman lanjut dan bahasa Inggris profesional. Nah, jadi pertama disebut pemrograman lanjut, programan komputer lanjut. Jadi semester kemarin itu kan ada istilahnya itu double. Jadi di kurikulum 2019 itu nyebutnya pemrograman komputer. Nah, kalau di kurikulum 20 itu nyebutnya programan komputer lanjut. Nah, jadi istilahnya itu jenengan di sini itu di antara dua kurikulum yang berjalan bersamaan gitu loh. Nah, akhirnya kemarin terus kita rapatkan, terus hasilnya oke, untuk yang kemarin itu dianggap programan komputer, jadi masih menggunakan kurikulum 2019. Terus yang di semester ini jenengan nanti terus ikutnya ke pemrograman komputer lanjut. Jadi ada dua nilai pemrograman nantinya. Nah, untuk yang algoritma pemrograman, jenengan kan udah dapat algoritma pemrograman kan. Nah, di semester yang ini, di semester kedua ini, di kurikulumnya 2020, itu nggak ada algoritma pemrograman masalahnya. Tapi nggak masalah, karena nilai algoritma pemrograman tetap masuk, tetap tersimpan. Itu sebagai mata kuliah yang pernah Anda ambil. Nah, untuk yang mahasiswa baru, nah itu nggak mendapatkan algoritma pemrograman lagi, tapi langsung pemrograman komputer. Jadi intinya itu Anda malah beruntung mendapatkan 3 kali kuliah pemrograman komputer. Baik, ini masih 17 orang ya yang presensi dari berapa ini jumlahnya tadi? Jumlahnya 37 kurang 1, 36. Masih sedikit sekali. Ini saya matikan dulu. Baik. Baik, jadi untuk pertemuan pertama ini kita akan lebih banyak membahas tentang kontrak kuliah. Jadi satu semester ke depan kita akan bagaimana kuliahnya, kemudian apa yang akan kita pelajari. Terus di sini ketua kelasnya hadir nggak ya, ketua kelasnya? Halo Pak Ketua. Nggak hadir ketua kelasnya? Hadir, Pak. Ya, suaranya kecil sekali Mas. Halo? Ada itu, Pak. Oh iya. Ketua kelasnya siapa Mas? Siapa namanya? Kurniawan Mas sama Mas Kurniawan. Nasrul. Oh dua. Oh, toh dibagi dua ceritanya. Ya, masing-masing kelas beda, Pak. Oh gitu. Kelas prakteknya berarti berdasarkan kelas praktek ya baginya ya. Oke, berarti gini aja. Jadi untuk mata kuliah ini kan ingin saya bikin kelompok-kelompok gitu loh. Jadi kalau kemarin kan kalau individu kelemahannya itu jadi eh, nggak ada yang kontrol tugas. Nah, itu. Jadi kalau kelompok kan ada yang kontrol tugas. Jadi akan dibagi jadi per kelompok nanti 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang. Nanti monggo didiskusikan di dalam grup kelas saja. Jadi untuk perkuliahan bahasa Inggris profesional nanti berkelompok juga. Itu nanti yang di programan komputer lanjut itu nanti juga berkelompok juga. Kenapa? Karena untuk yang programan lanjut itu kita tidak bisa menggunakan tool online lagi, kita harus menggunakan tool yang harus di-download dan itu juga memerlukan istilahnya spek komputer yang cukup tinggi lah. Kita akan menggunakan IDE. Saya share screen dulu ya. Bentar. Saya share screen jendelanya. Mau saya share screen semuanya aja, jangan jendela. Biar kelihatan.
Nah, terlihat guys screen saya guys? Terlihat, Pak. Oke. Jadi untuk kedepannya kita akan menggunakan tool yang namanya itu PyCharm. Jadi ini silakan bisa di-download dulu. Jadi mengapa saya meminta Anda untuk berkelompok? Jadi nanti silakan ketua kelasnya diskusi ya. Meminta Anda untuk berkelompok itu supaya kalau ada yang punya laptop itu speknya tidak tinggi itu bisa ikut belajar dengan temannya yang punya laptop dengan spek tinggi gitu maksud saya. Kalau kemarin kan harus per individu ya, personal ya. Jadi kalau apa namanya nggak punya laptop terpaksa ngoding pakai HP atau bikin laporan pakai handphone itu kan nggak optimal hasilnya. Nah jadi ini sekarang saya mintanya berkelompok biar semuanya bisa kerja terus istilahnya sama-sama enak gitu loh. Jadi nanti kalau apa namanya untuk penilaiannya juga lebih enak. Jadi kita bisa lihat oh ini kerjanya bagus, ini kerjanya kurang bagus. Kalau individu kemarin kan kelihatan sekali gitu loh. Kalau nggak punya laptop apa namanya spek tinggi itu bisa terlihat sekali tugasnya seperti apa. Jadi kalau kita nilai juga tidak optimal. Tapi kalau kelompok seperti ini kan bisa nanti saling berkolaborasi. Yang misalnya laptopnya speknya kurang tinggi bisa ikut berkontribusi di bagian algoritma atau semuanya. Nah itu silahkan, ini bisa dicatat dulu. Jadi yang di-download adalah PyCharm. PyCharm yang versi community, biar nggak usah bayar ya. Yang versi community, nah ini versi community, ini nanti kita ngodingnya pakai ini. Ini silahkan Anda download. Ini bisa untuk berbagai macam OS sepertinya itu. Windows, Mac, dan Linux. Jadi kalau Anda punya komputer Linux juga bisa, untuk Windows juga bisa, Mac juga bisa. Jadi tidak masalah. Jadi kita tidak akan menggunakan Tony, kita akan menggunakan PyCharm, karena nanti kita akan belajar sesuatu yang lebih lanjut tentang Python, yang saya sebut namanya adalah computer vision. Nah, jadi ini kenapa saya ajarkan computer vision, itu karena di semester depannya Anda akan memperoleh AI ya, Artificial Intelligence. Jadi di Artificial Intelligence itu nanti salah satunya kan bisa mendeteksi wajah, seperti itu. Nah, jadi terus saya bekali Anda dulu dengan computer vision. Nah, ini jadi install PyCharm Community Edition dulu, kemudian Python-nya juga menggunakan Python 2,7, 2.7 ya. Soalnya yang masih support di NumPy dan OpenCV. Nah, itu. Jadi menggunakan Python 27, menggunakan PyCharm Community Edition, itu silakan Anda dulu untuk seminggu ke depan ini. Jadi tugasnya itu install dulu, yang install PyCharm dan Python 2.7. Nanti kalau ada yang belum paham bisa langsung ngechat di WA aja, nanti saya pandu untuk instalannya. Nah, terus nanti ditambah dengan ini, menginstal NumPy dan OpenCV. Nah, ini untuk yang minggu depan ini akan kita lakukan bersama. Karena OpenCV itu juga konfigurasinya agak susah-susah gampang ya. Karena library-nya itu gede, library-nya itu besar, tapi itu filenya itu nggak dibutuhkan semuanya. Nah, itu loh masalahnya. Kalau NumPy kan dia cuma tinggal satu library aja ya, cuma NumPy aja. Tapi kalau OpenCV itu banyak library-nya. Dan itu nggak akan kita gunakan semuanya. Nah, itu jadi ini pertemuan pertama yang sekarang ini bukan tugas ya. Jadi istilahnya mempersiapkan komputer Anda untuk install PyCharm dan install Python. Nah, ini jadi ini duanya ini diinstal setelah kelompoknya terbentuk. Silahkan Anda bentuk sendiri nanti. Terus saya tunggu maksimal besok pagi kelompoknya seperti apa. Nah, kelompok yang Anda bentuk itu juga nanti akan saya gunakan di bahasa Inggris profesional. Jadi satu kelompok untuk 2 mata kuliah gitu ya. Itu jadi biar istilahnya semuanya kerja, nggak individu. Jadi temannya itu belajar, nggak ditinggal-tinggal. Kalau kemarin kan kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Tapi kalau sekarang ayo belajar bareng. Itu nggih. Jadi untuk ini ada pertanyaan dulu. Install PyCharm, install Python 27. Apa ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, Pak. Boleh, silahkan, monggo. Untuk kelompok ini apa per kelas atau bebas ya, Pak? Oh, langsung digabung aja, Mas. Nggak apa-apa. Kan kemarin kan sepertinya sudah diskusi dengan Mas Ardi ya, bahwa untuk kuliah pemrograman lanjut kita kan hari Senin siang ya, sepertinya, kalau nggak salah.
bukan Senin pagi, kan ada dua kan ya jadwalnya itu, Senin pagi dan Senin siang. Terus karena apa namanya, karena bentrokan dengan jadwalnya Mas Ardi, terus akhirnya kita dapatnya yang Senin siang. Nah, Senin siang jam 14.11 itu. Itu nanti kita kuliahnya tetap seperti yang kemarin, jadi ada materi, tapi saya tambahkan job sheet, lab sheet. Kalau kemarin Pak Pradana kan nggak ada lab sheet ya, jadi mintanya cuma presentasi, PPT, kemudian tugas. Kalau saya agak kurang seret. Soalnya kalau kuliah praktek itu harus ada lab sheet. Jadi nanti selain PPT saya tambahkan lab sheet yang bisa Anda jadikan pegangan, terus nanti Anda bisa belajar dengan kelompok Anda. Itu. Jadi itu tadi, silakan bentuk kelompok Anda dari 30 berapa tadi itu ya? 36 itu silakan, berarti pas ya, 36 dibagi 4, 9 kelompok ya, pas ya. Nah, itu 36 dibagi 4, 9 kelompok, masing-masing 4 orang, itu silahkan baginya yang adil. Jadi jangan istilahnya gini, misalnya ada yang satu kelompok itu laptopnya tidak optimal, itu. Jadi optimalkan dulu per kelompok itu ada satu orang atau dua orang yang laptopnya itu bisa untuk ngoding, gitu istilahnya. Jadi optimal untuk ngoding, speknya mencukupi. Itu nggih, saya tunggu sampai besok pagi untuk bentuk kelompoknya. Kalau sudah kelompoknya sudah terbentuk, silakan diskusi untuk bagaimana cara install PyCharm Community Edition dan install Python 2.7. Ini masih paling basic, masih install PyCharm dan Python. Belum konfig istilahnya. Jadi tidak ada laporan untuk yang pertemuan pertama ini. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua minggu depan, itu kita mulai belajar untuk install NumPy dan OpenCV. Jadi setelah masing-masing laptop sudah diinstalli PyCharm dan Python, terus istilahnya kita belajar bareng untuk menginstal OpenCV dan NumPy, kemudian kita config bareng. Jadi setelah kita install dan kita config, kemudian kita kenalkan dulu apa itu OpenCV, kemudian apa itu NumPy. Nah, di sini nanti mulai ada tugas yang nanti ada di website-nya. Itu gitu. Jadi kalau kemarin kan tugasnya di PPT ya, jadi nggak enak bacanya ya, dan nggak lengkap penjelasannya karena memang dari Pak Pradana tidak mengizinkan untuk membentuk website. Jadinya juga menggunakan PPT saja. Akhirnya saya menuliskan materinya di Bismart itu yang jadi panjang lebar, malah jadi capek bacanya. Nah, itu di pertemuan kedua nanti ada NumPy dan OpenCV. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pertemuan. Nah, jadi di 6 pertemuan ini nanti kita maksimalkan. Jadi tidak setiap kali kita ketemu tuh gimana ya maksudnya ya? Tidak harus 16 pertemuan kita ketemu terus, nah gitu. Jadi ini plotnya untuk 6 pertemuan. Jadi untuk menghemat kuota juga, kalau kemarin kan Pak Pradana kan harus setiap minggu ketemu ya, tapi kali ini enggak, ini kita nanti pasti ketemunya cuma 6 kali ini. Seperti ini pas preparation ini kita ketemu 1, besok ketemu 2, ya kan, setelah itu terus ada tugas, nanti terus ketemu 3, nah ini 3 itu kan banyak, nanti bisa kita bagi-bagi menjadi berapa lab sheet, kemudian ketemu 4, itu nanti tanggal berapa, itu nanti saya share tanggalnya juga, terus sampai ketemu 6, jadi nanti ada 6 kali presensi online. Seperti itu. Nah, terus setelah menginstal NumPy dan OpenCV, terus nanti ada dasar-dasar OpenCV, seperti membuka dan menampilkan image, terus property image, terus menambahkan border pada image, terus image blending, terus mengetahui region of image, ROI, terus digital imaging, resizing, transformation, rotation, translation, sampai color channel, kemudian menggambar dan menulis, kemudian untuk proyeknya yang 3 ini, nah ini nanti silahkan, monggo, Anda bisa pilih untuk coin counter, face detection, atau face recognition. Nah, tapi saya sarankan Anda milih yang face recognition, nanti yang 2 proyek ini kita kerjakan bersama. Jadi nanti Anda bisa memiliki dasar untuk mengerjakan proyek yang terakhir ini. Nah, face recognition. Jadi nanti yang proyeknya yang pertama kita akan bagaimana cara dari foto, istilahnya kita punya foto ya, foto ada koin logamnya gitu. Kita untuk menghitung jumlah koinnya berapa. Kemudian face detection, kemudian yang terakhir face recognition. Nah, setelah face recognition ini nanti kan ini kan jadi istilahnya jadi proyek akhir Anda semua. Nah, setelah ini terus kita selesai untuk mata kuliahnya. Jadi 1 semester cukup banyak juga bahasanya, tapi sudah saya cek ini bisalah untuk 16 kali pertemuan. Gitu nggih.
Jadi tadi sudah saya jelaskan di awal, jadi kita tidak akan setiap minggu meeting. Jadi nanti meetingnya saya bikinkan jadwalnya. Jadi ada seperti ini. Jadi untuk istilahnya untuk memulai topik-topik baru kita meeting gitulah istilahnya. Seperti Nampi dan OpenCV ini kan nanti bisa untuk dua sampai 3 kali meeting lah istilahnya untuk maaf maksudnya 2 sampai 3 kali lab sheet. Meetingnya cuma 1 tapi lab sheet-nya 3 kali. Jadinya untuk apa namanya? Untuk istilahnya belajar Nampi dan OpenCV. Nah, kalau yang dasar-dasar OpenCV nanti bisa ini juga sama 2 sampai 3 kali lab sheet juga. Ini juga 2 sampai 3 kali lab sheet. Ini sama. Nanti projectnya nanti ada 2 lab sheet ini. Ini 1 lab sheet untuk 1 project. Gitu nggih. Jadi tidak seperti yang semester kemarin. Jadi untuk program komputer lanjut nanti seperti kuliahnya Mas Ardi. Jadi meetingnya sesekali aja meetingnya untuk membuka topik baru. Nah, itu terus nanti ketika kuliah nanti saya berikan lab sheet untuk Anda pelajari dan untuk kerjakan tugasnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo, jika ada yang belum jelas untuk bagaimana kegiatan kuliah pemrograman komputer lanjut kita nanti. Nah, kenapa saya tidak menginginkan setiap minggu meeting? Kan semester kemarin sudah belajar Python gitu kan. Jadi istilahnya sudah tahulah bentuknya Python itu seperti apa loh. Terus jadi untuk semester ini melanjutkan saja, tapi lebih advance gitu loh, lebih sulit sedikit. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang ini program komputer lanjut? Kalau tidak ada, saya akan lanjut ke itu, apa namanya, kontrak kuliah. Jadi nanti sistematika penilaiannya seperti apa, terus apa namanya, kegiatan kuliahannya akan saya tuliskan di kontrak kuliah. Kontrak perkuliahan. Ini yang kemarin. Numerik. Nah, jadi ini program komputer lanjut. Jadi ini Anda sudah dapat 3 kali program komputer ya. Jumlah mahasiswanya apakah betul 36 nih? Saya cek dulu ya. Wow, 38. Kok nambah lagi nih? 38 kurang 1, 37. 37 mahasiswa. Ya, monggo, jumlah mahasiswanya silahkan disesuaikan. Kelompoknya itu juga disesuaikan. Tadi 9 kelompok ya. Ya, berarti ada yang 1 kelompok 5 orang lah, nggak masalah. Itu jangan lupa presensi dulu. Jadi ini 37 ya kalau sesuai yang di sini. Yang dikurangi saya. Saya tunjukkan aja. Nah, ini. Mbak Nurisma Kurniawan, Mas Nastul, Mas Willy, Mbak Leli, Mas Alif, Muhammad Hanif, Bagas Prasetyo, Mbak Handiko, Malik, Mbak Farah, Nila, Mas Ahil, Mas Pujib, Mas Andi Prasetyo, Ardiasa, Hafizal, Fiosa, Rahmandika, Sandy, Nur Arifin. Oke, berarti 37 ya, 37. Oke, saya tuliskan 37 di sini. Untuk kontraknya, semesternya genap, 2020 genap. Nah, harusnya kan mulai kuliahnya kan kemarin ya, jadi ya nggak masalah. 10, 11, 8 Februari. Nah, pertemuannya kita anggap 16, walaupun tidak setiap minggu meeting, jenis perkuliahnya praktek.
Jadi untuk kegiatan perkuliahannya tadi saya catat dulu sih di sini. Meeting Gmeet hanya untuk topik baru. Setiap minggu ada lab sheet plus tugas, terus project akhir. Terus kelompok 4-5 orang. Ini nanti laporannya berkelompok ya, laporan kelompok maksudnya. Jadi tidak individu lagi. Baik, untuk kegiatan kuliahan ini apakah ada yang mau menambahkan, ada yang mau mungkin memberikan saran baiknya seperti apa, atau seperti ini saja sudah cukup? Jadi meeting Gmeet hanya untuk topik terbaru, seperti yang dilakukan oleh Mas Ardi dulu. Terus setiap minggu ada lab sheet plus tugas, terus nanti dikumpulkan di Bismart seperti biasanya. Kemudian proyek akhir. Nah ini sekalian ya, batas maksimalnya, bentar saya lihat kalender akademik. Oke, kalender akademik. Ujian akhir semester 14 sampai 25, 9 Juli 25. Oke, berarti sampai 30 Juni ya, 30 Juni. Batas akhir. Laporan tugas 30 Juni 2020. Nah, ini 2021. Nah, tolong dicatat biar tidak ada misunderstanding lagi. Jadi laporan tugas, deadline semuanya harus ngumpul itu 30 Juni 2021. Nah, itu kalau kelewat dari itu, berarti nggak mengumpulkan. Berarti 4 orang sampai 5 orang dianggap tidak ada nilainya. Nah, itu ya. Jadi ini silakan diingat-ingat. Nanti saya share juga, nggak masalah. Terus project akhirnya yang tadi satu itu face recognition itu bisa dipersiapkan dari sekarang, meskipun besok bisa dikerjakan di akhir juga bisa, tapi mulai bisa dipersiapkan dari sekarang untuk merancang program untuk face recognition menggunakan Python. Itu project akhirnya supaya tidak numpuk di akhir. Kalau numpuk di akhir pasti nanti keteteran. Gitu. Nah untuk project akhirnya besok kita juga tidak perlu ada presentasi, cukup dikumpulkan saja, cukup dikumpulkan projectnya, dikumpulkan source code plus laporannya saja sebagai tugas akhir. Jadi nanti yang kita review pertama originalitas kode itu yang pertama. Tapi yang jelas kalau face recognition saya yakin kodenya pasti hampir sama. Nanti cuma mungkin itu loh kecepatan rekognisi, terus keefektifan kode. Nah itu yang saya nilai seperti itu. Kalau kode saya yakin bakal sama. Karena memang tidak jauh berbeda untuk face recognition kode-kodenya. Jadi nanti yang saya nilai itu kecepatan kode, kecepatan eksekusi. Nanti kalau ada wajah itu nanti kecepatan rekognisinya itu seberapa, terus nanti efektivitasnya. Jadi nanti ketika ini filenya berapa sih gedenya gitu loh. Ini filenya berapa gedenya, terus ketika dieksekusi itu selain cepat, terus nanti dia itu membutuhkan memori berapa itu juga. Jadi efisiensinya juga dihitung. Jadi untuk masalah kode silahkan nggak masalah, tapi nanti yang dihitung pas kerjanya, pas dijalankan. Itu nggih. Ada yang mau itu menambahkan atau ada yang mau berpendapat untuk kegiatan kuliahan? Jadi ini saya istilahnya saya perjelas ya. Kalau kemarin Pak Pradana kan ya mohon maaf karena mungkin di awal tidak diperjelas tanggal-tanggalnya. Nah kalau sekarang saya perjelas dulu. Jadi batas akhir laporan tugas 30 Juni 2021. Jadi nanti silahkan dilengkapi sebelum itu. Ya pas 30 Juninya itu. Nah nanti kalau pas kelewat dari itu, ya mohon maaf tugasnya tidak dihitung. Gitu ya. Terus untuk proyek akhir itu juga batasnya juga 30 Juni ya. Jadi jangan kelewat dari ini ya. Soalnya kalau di di sini kan penilaiannya itu ini 9 Juli. Masalahnya itu. 9 Juli itu udah paling mepet. Nanti nilainya nggak keluar takutnya.
Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau berpendapat untuk kegiatan perkuliahan programan lanjut ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk mekanisme penilaian. Nah, tadi saya bilang kan untuk mekanisme penilaian antara kehadiran dan tugas itu saya pisah. Nah, jadi untuk komponen penilaian itu sekarang standarnya itu ada 4. Jadi ada kehadiran, kemudian ada tugas, mid semester, dan tugas akhir atau UAS. Nah, di sini silakan bisa berpendapat mau di persentase berapa untuk kehadiran. Kalau mid semester saya nggak usah. Mid semester saya nggak usah, ini saya hilangkan saja. Jadi tinggal ada 3, kehadiran, tugas, UAS. Nah ini monggo, silahkan berpendapat, ini kehadiran mau dikasih persentase berapa persen gitu. Monggo, ada yang berpendapat? Mau dikasih berapa persen gitu? Izin, Pak. Monggo. Kalau menurut saya sih kira-kira 15%, Pak. 15% ya. Oke. Ini Mas Yosa 15%. Terus tugasnya berapa persen? Untuk perbandingan saja ya, ini yang kemarin saya bukakan untuk yang ini, yang di kelas GK. Kalau kelas GK itu kehadirannya 10%, terus tugasnya 60%, UASnya 30%. Mau disamakan atau gimana? Ini tadi Mas Yosa kehadirannya 15%. Terus tugasnya mau berapa persen tugasnya? Jadi nanti ada yang misalnya ada yang nilai membangun dan ada yang istilahnya bisa menjatuhkan itu ya. Kalau yang di sini kan, kalau yang di yang kelas GK itu kan yang bisa menjatuhkan dan menaikkan kan tugasnya di sini. Jadi 60% ini. Jadi kalau misalnya tugasnya bagus ya nilainya naik. Terus kalau tugasnya nggak bagus ya nilainya pasti anjlok. Monggo. Saya manut jenengan semuanya mau dikasih persentase berapa persen untuk tugasnya? Pak, kalau saya boleh usul, Ya. kehadiran boleh di 10% aja nggak? Kenapa? Ada punya alasan tertentu? Karena biar lebih perundingan proporsi di tugas atau di tugas akhir sih kalau menurut saya. Oh ya, 10 ya. Gimana Mas Yosa? Kalau dipindah ke 10? Iya, Pak, boleh, Pak. 10 ya. Oke, 10. Terus ini tugasnya saya kasih bis 60% dan tugas akhirnya 30%. Gimana? Kalau tugas berarti kan nanti bisa banyak ya tugasnya ya. Dilihat dari dari topiknya tadi juga lumayan banyak. Berarti tugasnya juga nanti banyak. Gimana 10, 60, 30?
Apakah disetujui? Boleh, Pak. Oke. Jadi begini ya. Jadi untuk penilaiannya kehadiran 10%. Jadi yang dianggap hadir itu nanti kalau misalnya presensi, terus kalau pergi ya izin. Ya, tapi izinnya yang ini ya, yang masuk akal ya, jangan izin yang tidak masuk akal. Misalnya izinnya tiba-tiba izin kenapa gitu. Tapi kalau izinnya misalnya nganter ibu ke rumah sakit atau nganter orang tua berobat, lomba, itu nggak masalah. Terus ada acara keluarga itu juga nggak masalah. Tapi kalau izinnya di luar itu, ya apa namanya? Kalau tidak emergensi ya dianggap tidak masuk. Gitu, misalnya. Terus untuk tugasnya 60%, jadi nanti bisa diingat-ingat lagi bahwa kita kuliahnya nanti berbasis lab sheet ya, jadi lab sheet-nya diselesaikan. Jadi jumlah tugas itu harus sesuai dengan jumlah lab sheet. Kalau lab sheet-nya ada 16, berarti tugasnya juga 16. Terus untuk tugas akhir atau UAS itu 30%. Yang seperti saya sebutkan tadi, untuk originalitas kode itu nanti tidak saya pertimbangkan, karena saya yakin pasti untuk semacam ini, computer vision itu pasti codingannya itu hampir-hampir sama mirip, gitu kan. Jarang yang istilahnya unik gitu loh. Pasti yang ditambahkan ada berapa yang ditambahkan itu untuk mempercepat atau mengefektivitaskan sebuah program, itu aja. Jadi ini guys, untuk kontrak perkuliahan yang programmer komputer lanjut, ini nanti saya share di grup. Jadi untuk panduan, ini kita save dulu. Save as. Programmer komputer lanjut. Ini kemudian akan kita lanjutkan dengan bahasa Inggris profesional. Nah, jadi kan nanti tugasnya kan sudah kelompoknya kan sudah dibentuk ya, dibentuk 4 sampai 5 orang tadi. Nah, itu juga akan digunakan di bahasa Inggris profesional. Nah, untuk bahasa Inggris profesional, jadi ini agak berbeda dengan bahasa Inggris yang sebelumnya. Kalau bahasa Inggris sebelumnya kan lebih ke pemahaman materi ya, pemahaman misalnya grammar, structure, kemudian cara bentuk sentences dan sebagainya. Nah, untuk bahasa Inggris profesional itu nanti lebih ke aplikasinya. Anda menggunakan bahasa Inggris untuk apa? Nah, jadi untuk pertimbangannya kemarin kan kita sudah sempat berdiskusi dengan beberapa dosen pengampu bahasa Inggris profesional. Nah, untuk bahasa Inggris profesional di semester ini kita akan lebih ke ekstrak jurnal. Nah ini. Jadi mengapa ekstrak jurnal? Karena Anda kan sudah semester keempat ya, berarti sudah tidak lama lagi Anda akan lulus menyusun tugas akhir dan mungkin akan menulis semacam karya ilmiah seperti itu. Nah, jadi untuk bahasa Inggris profesionalnya kemarin kita sudah diskusi dan kita sepakati untuk tim pengajar bahasa Inggris profesional kita akan melakukan semacam ekstrak jurnal. Nah, jadi kan tadi akan dibentuk 9 kelompok ya. 9 kelompok. Jadi nanti kan kita akan ada 16 minggu. 16 minggu. Jadi ini kan pertemuan pertama tinggal 15 minggu ya. Tinggal 15 minggu. Nah, nanti jadi ada 9 minggu pertama. Jadi nanti 9 minggu pertama itu untuk presentasi. Presentasi dari ekstrak jurnal. Nah, ekstrak jurnal ini. Jadi kan saya perjelas sedikit. Jadi ekstrak jurnal itu apa sih? Ekstrak jurnal itu kita baca jurnal kan, semacam itu. Setelah baca jurnal, terus nanti kita deskripsikan kontennya. Saya berikan contohnya dulu. Jadi semacam ini. Sebentar saya buka Google Drive-nya dulu nih. Ekstrak jurnal.
Bentar saya cari dulu filenya. Karena masih online filenya ya. Bentar. Ekstrak jurnal. Jadi nanti biar ada Anda itu punya gambaran ekstrak jurnal itu seperti apa. Saya carikan dulu. Oke. Terlihat di layar nggih? Jadi ini adalah contoh ekstrak jurnal. Jadi ini sewaktu dulu saya kuliah, saya juga dulu sempat mengalami yang namanya ekstrak jurnal. Jadi ini untuk istilahnya untuk memperkaya, istilahnya memperkaya kemampuan kita lah, kemampuan dalam hal kata dan kalimat, terutama dalam scientific ya. Itu dalam hal jurnal. Jadi nanti istilahnya setelah membaca jurnal kemudian kita ekstrak seperti itu. Nah, gimana sih caranya ekstrak jurnal? Jadi yang pertama itu kan nanti judulnya apa? Ini nanti saya share juga, saya share di grup nanti. Jadi nanti judulnya jurnalnya apa, kemudian yang nulis siapa, terus keywordnya apa, terus dipublish di mana, itu yang pertama. Kemudian nanti abstraknya seperti apa, Anda jelaskan itu dari satu paper tersebut. Terus setelah itu di bagian introduction and literature review nanti Anda juga jelaskan di jurnalnya itu menjelaskan apa sih background-nya jurnal itu ditulis itu karena apa sih. Nah, itu juga Anda jelaskan. Itu kemudian dari background, kemudian masalahnya apa, terus pertanyaan penelitiannya apa, itu. Terus kepentingan apa yang ada di balik penulisan jurnal itu. Terus dan macam-macam faktor pendukung yang ada di dalam background yang mereka sertakan di dalam artikel tersebut. Kemudian setelah itu metode, kan setelah background terus metode yang mereka gunakan untuk penelitian itu tuh apa sampai terbentuk jurnal, artikel jurnal itu seperti apa. Terus prosedurnya seperti apa, kemudian variabelnya apa, itu terus analisisnya seperti apa. Terus kemudian setelah itu hasilnya, dibahas juga hasilnya. Ini hasil. Nah, setelah hasil kemudian discussion-nya. Jadi setelah hasilnya seperti apa kan kemudian didiskusikan apa yang bisa diambil dari hasil tersebut. Nah, itu juga ada di artikelnya yang nanti Anda ekstrak, kemudian Anda bikin PPT semacam ini. Ya, ini yang agak berat ya, yang agak berat untuk bahasa Inggris profesional daripada yang bahasa Inggris sebelumnya. Jadi nanti ketika Anda di bagian mata kuliah penulisan karya ilmiah, kan Anda akan mendapatkan juga ya. Nah, itu nanti Anda tidak akan kaget tentang jurnal-jurnal ini. Jadi saya usahakan kita mempersiapkan Anda untuk menulis, untuk membaca dan menulis semacam ini. Jadi nanti Anda tahu bagian jurnal itu seperti apa. Nah, itu. Jadi ini bentuknya seperti ini, yang namanya ekstrak jurnal. Jadi dari satu artikel, itu kemudian diekstrak dari judul, penulisnya siapa, kata kuncinya apa, kemudian dipublish di mana,
kemudian abstraknya seperti apa, kemudian introduction-nya itu seperti apa, terus metode yang digunakan, analisisnya seperti apa, terus hasilnya menjelaskan apa, dan diskusinya seperti apa, sampai conclusion. Nah, itu yang akan kita gunakan di mata kuliah programan bahasa Inggris profesional ini. Jadi tidak membahas tentang materi lagi ya. Kalau materi sudah cukup di bahasa Inggris yang pertama. Jadi kalau di bahasa Inggris yang profesional ini lebih ke implementasinya. Kita langsung baca jurnal, terus setelah baca jurnal, terus kita ekstrak dalam bahasa Inggris. Nah, untuk artikel bahasa Inggrisnya ini, silakan Anda cari bisa Anda cari di macam-macam jurnal ya, misalnya dari jurnalnya IEEE atau punya jurnal-jurnal internasional lah. Jurnal-jurnal internasional Anda bisa cari, itu nanti satu kelompok, satu jurnal. Nah, jadi kan kita punya 9 kelompok, jadi nanti satu kelompok yang jumlahnya 4-5 orang itu nanti, jadi per kelompok itu mengekstrak satu jurnal, satu artikel jurnal. Nah, jangan proceeding ya. Nah, jangan proceeding. Terus gimana cara membedakan antara yang proceeding dengan yang jurnal? Nanti bisa Anda cek di bagian footnote atau di bagian header. Nanti kan biasanya ada, kalau misalnya yang ciri-ciri khasnya yang proceeding itu nanti kan conference seperti itu. Nah, terus ada yang tulisannya proceeding. Nah, itu jangan. Tapi cari yang itu tuh artikel, benar-benar artikel jurnal. Nanti kan kalau artikel jurnal itu pasti ada nanti ciri khas artikel jurnal ya, ciri khas artikel jurnal. Itu nanti ada tulisannya semacam submitted kapan, terus revised. Contohnya artikel jurnal, saya contohkan dulu bentuknya. Jadi biar ada gambarannya sedikit. Dan ini baru saya download. Nah, terlihat ya? Nah, ini salah satu bentuk artikel jurnal seperti ini. Jadi padat seperti ini, ya. Tapi ini mungkin jurnal yang belum begitu populer. Jadi tidak banyak informasinya yang bisa kita dapatkan. Nah, ini modelnya hampir sama seperti ini. Kalau yang bentar saya carikan yang yang benar-benar artikel jurnal. Revised. Jurnal, artikel jurnal. Oh, mungkin bisa dari sini aja. Tadi ada judul artikelnya. Ini saya copy.
Nah, ini salah satu artikel jurnal dari artikelnya tadi. Jadi ini saya kebetulan sudah tidak bisa mengakses ya, karena akun saya sudah expired. Jadi ciri khasnya artikel jurnal seperti ini. Jadi nanti ada halamannya, pasti ada halamannya. Jadi informasi halamannya dari halaman berapa sampai berapa, kemudian publikasinya kapan, itu kemudian terus ada DOI-nya yang bisa kita akses. Kemudian ini ada volume berapa, terus issue nomor berapa, terus dia itu edisi dari bulan sampai bulan apa sampai apa, terus tanggal dan tahun berapa gitu. Ini kebetulan saya sudah nggak bisa akses ya, akun saya sudah expired. Nah, terus kemudian dia nanti secara lengkap menginformasikan. Jadi di sini kalau yang betul-betul artikel jurnal itu nanti modelnya seperti ini. Jadi dia terkunci. Jadi kalau pengen ngakses itu ya bisa menggunakan jalur-jalur belakang, misalnya menggunakan Skihub atau apa gitu. Misalnya kita copy ini DOI-nya ini kita copy. Coba kita cari di Skihub ya, ada nggak ya? Nah, ini kita paste seperti ini. Kita cari artikelnya. Nah, ternyata ada kan. Nah, ini. Jadi modelnya untuk mendapatkan informasinya sedikit lebih apa ya, nggak halal-halal banget. Karena kita kalau menggunakan cara halal juga mahal, karena kita harus bayar ya. Nah, ini modelnya seperti ini jenis artikelnya. Artikel jurnal itu. Jadi full bahasa Inggris, kemudian dari segi konten itu juga lengkap, mulai dari abstrak, introduction, kemudian di sini pasti ada nanti yang namanya method. Nah, method, kemudian result and discussion, kemudian conclusion. Nanti terus terakhir ada announcements. Nah, seperti ini. Ini yang lengkap seperti ini, guys. Jadi nanti modelnya yang saya yang saya harapkan seperti ini, artikel jurnal Inggris dari publisher yang cukup populer, misalnya IEEE, seperti itu. Terus nanti diekstrak menjadi seperti ini yang tadi saya contohkan. Nah, itu nanti saya share saja, nggak apa-apa, di grup untuk gambaran. Jadi yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu untuk yang bahasa Inggris profesional. Apakah sudah cukup jelas? Jadi nanti per kelompok itu mengekstrak satu artikel jurnal. Jadi nanti kan ada 9 minggu. Kita mulainya berarti supaya adil, minggu depan kita tidak ada presentasi, berarti minggu depannya lagi kita baru 2 minggu dari sekarang baru mulai kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 menyiapkan satu artikel, terus nanti kirim ke saya dulu, kirim ke saya untuk saya cek apakah artikelnya bisa diekstrak. Terus setelah bisa diekstrak nanti bikin PPT. Jadi nanti per kelompok 1 bikin PPT ya. Terus yang kedua pas nanti hari kita Google Meet seperti ini terus presentasi. Nah, yang lainnya gimana? Yang lainnya harus mendengarkan. Nah, yang lainnya mendengarkan, terus tugasnya apa? Tugasnya yaitu membuat yang saya sebut dengan SWOP. Jadi SWOP itu dari strength, weakness, terus opportunity, dan ya, kira-kira apa? Kan biasanya SWOT. Prediction ya. Nah, strength, weakness, opportunity, prediction. Biasanya kan pred. Jadi strength, weakness, opportunity, prediction. Jadi setelah kelompok Anda presentasi, nanti terus yang lainnya, kelompok yang lain itu membuat SWOP, SWOP, nanti Anda upload juga, kalau sudah selesai Anda upload juga di Bismart. Nah, contohnya SWOP itu seperti apa? Nah, ini saya contohkan dulu SWOP. Ini saya bukakan dulu SWOP. Jadi itu benar-benar analisis ya, menganalisis dari apa yang sudah teman Anda presentasikan. Jadi istilahnya tidak hanya menjadi pendengar
mendengar semu saja. Jadi Anda wajib mendengarkan, terus swab-nya juga harus dikumpulkan pada hari itu juga, maksimal ya malam hari lah. Gitu. Nah, ini contohnya swab. Nah, ini contohnya swab. Strength, weakness, opportunity prediction nanti juga akan saya share di grup, contohnya swab seperti apa. Jadi nanti menjelaskan dari artikel itu kekuatannya apa, strength, terus weakness-nya apa, weakness-nya, terus opportunity-nya itu seperti apa ke depannya, terus prediction-nya di masa depan itu bakal seperti apa. Nah, ini contohnya untuk yang swab ya. Jadi dari satu artikel tadi, misalnya teman Anda sudah presentasi tentang ini ya, sudah presentasi tentang ini, terus nanti teman yang lain, nah, tidak mengomentari, tapi setelah mendengarkan, terus dibikinkan swab. Nah, strength, weakness, opportunity, prediction. Itu tadi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu dari sistematika perkuliahan yang bahasa Inggris profesional ini? Jadi, saya ingin Anda itu bisa lebih banyak belajar di bahasa Inggris daripada hanya membuka kamus kemudian menyalinnya. Nah, itu kan nggak belajar. Tapi kalau lewat sini kan nanti Anda terpaksa belajar memahami makna suatu kalimat gitu kan. Jadi terus kemudian di share di dalam bentuk PPT untuk teman-teman Anda presentasi. Setelah itu nanti teman-teman Anda itu menanggapinya dengan membuat SWOP seperti ini. Baik, ada yang mau ditanyakan dulu? Bingung nggak kira-kira? Jadi ekstrak jurnal, jurnalnya internasional, terus yang kedua nanti, ini saya tuliskan dulu ya, kelompok ekstrak jurnal, terus satu kelompok presentasi, kelompok lain mendengarkan, terus kelompok yang tidak presentasi membuat analisis SWOT, kemudian diupload di Bismart. Analisis SWOT diupload di Bismart hari itu juga. Jadi hari di mana kelompok itu presentasi maksimal. Jadi sebelum ganti hari. Jadi misalnya kalau presentasinya hari Rabu ini berarti ya Rabu jam 23.59 harus ngumpul gitu loh. Maksimal jam 23.59. Jadi jangan sampai ganti hari. Oke. Itu untuk yang bahasa Inggris profesional. Jadi bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ekstrak jurnalnya internasional, terus dibikin PPT, kemudian satu kelompok presentasi, kelompok lain mendengarkan, terus kelompok yang tidak presentasi buat analisis swab. Nah, analisis swabnya diupload di Bismart maksimal jam 23.59. Jangan sampai ganti hari. Nah, terus kita kan ada 9 kelompok nih ceritanya. 9 kelompok berarti kan ada 9 minggu. Nah, terus minggu depan kan kita belum ada kelas, jadi kelasnya mulai 2 minggu lagi. Jadi untuk memberikan kesempatan untuk kelompok pertama, untuk membuat PPT. Nah, jadi setelah 9 minggu, berarti kan 9 tambah 2, sekarang 11 minggu, tinggal 5 minggu. Nah, untuk yang 4 minggu, jadi kan sekarang waktunya, kita sudah jalan 1 minggu ini. Waktunya sudah jalan 1 minggu, berarti plus 2 minggu. Terus 9 minggu untuk presentasi plus analisis SWOT. Nah, terus yang minggu terakhir kan ada 5 minggu. Nah, 4 minggu ini sebagai tugas akhir. Nah, tugas akhirnya apa? Tugas akhirnya adalah Anda yang menulis artikel. Jadi kan sudah satu kelompok 4 orang ya. Nah, 4 orang ini silahkan Anda bisa menulis artikel. Menulis artikelnya gimana? Menulis dengan cara review jurnal. Jadi Anda bisa mengelompokkan berbagai banyak jurnal, terus misalnya 10 jurnal gitu Anda review, kemudian Anda bikin artikel baru. Nah, itu boleh. Itu cara bikin artikel dengan cara review jurnal. Nah, itu waktunya 4 minggu.
panjang toh, jadi 4 minggu pasti bisa nulis satu artikel. Artikelnya acak-acakan nggak apa-apa, yang penting sudah menggambarkan hasil review dari jurnal yang sudah Anda baca. Nah, ini minimum 10 jurnal. 10 jurnal ya. Terus minggu terakhir istirahat, ya. 1 minggu terakhir itu istirahat sebelum kita nanti UAS, ya. 1 minggu terakhir itu istirahat sebelum UAS. Nah, UASnya nanti sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu analisis jurnal sederhana. Nanti kita cuplikkan satu artikel yang singkat aja, analisis artikel sederhana. Nanti kita cuplikkan satu artikel sederhana saja, kemudian terus Anda analisis. Jadi nanti tidak ada soal pilihan ganda, tidak ada soal uraian, tapi analisis artikel sederhana. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk yang bahasa Inggris profesional? Profesional ya, pro ya, harus pro ya. Nah. Jadi kita punya 9 kelompok. 9 kelompok, 4-5 orang, terus mengekstrak satu jurnal, terus nanti dipresentasikan, kelompok lain mendengarkan, terus kalau kelompok yang tidak presentasi, itu membuat analisis SWOT diupload di Bismart maksimal jam 23.59. Oke. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang bertanya, saya nggak paham loh. Jadi nanti harusnya mulai minggu ini mulai mencari artikel jurnal. Terus bisa dipersiapkan untuk ya nanti kelompoknya gimana, ketua kelasnya mempersiapkan kelompoknya. Izin bertanya, Pak. Nah, ini untuk penilaian kayaknya saya bikin sama aja ya, 10, kemudian tugasnya 60, tugasnya yang analisis SWOT itu tadi, terus UASnya 30%. Nah, kalau yang tidak mengumpulkan analisis SWOT itu kan berarti presentasi itu sudah dianggap tugas. Jadi 2, 9, 11, tambah 4, 15, 16, pas. Ini nggak usah, jadi plus 5 minggu aja, biar waktunya tambah lama. Nah, gini, biar enak. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Untuk yang bahasa Inggris profesional. Sebelum kita laksanakan berarti 2 minggu lagi. Kan minggu depan kita berikan kesempatan untuk kelompok pertama persiapan PPT-nya, terus yang lain mungkin bisa mulai mencari artikel atau mulai bikin PPT juga nggak masalah. Tapi yang jelas nanti acaan kelompoknya silahkan saya serahkan ke ketua kelas ya. Biar nanti bukan saya yang acak, biar nanti kesepakatan dari teman-teman semuanya aja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ini berarti saya anggap paham semua. Nanti saya share aja. Hanya 30. Saya cek lagi ya. Jumlahnya tadi. Permisi, Pak, izin bertanya. Iya, monggo, Mbak. Itu tugasnya sampai tugas akhir itu kelompokan atau ada yang mandiri, Pak? Kelompokan terus, Mbak. Jadi kan tadi sudah saya jelaskan, kalau kemarin individu kan ya hasilnya ada yang tidak optimal karena ada yang ketinggalan belajar gitu loh, Mbak. Terus jadi untuk yang 2 perkuliahan ini saya optimalkan untuk kelompokan. Jadi nanti kalau ada yang nggak belajar itu kan nanti kelompok yang lain kan bisa ngoyak-ngoyak untuk belajar. Gitu. Jadi kelompokan terus. 2 kuliah ini saya bikin kelompokan semuanya. Laporannya juga kelompok, tidak sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri nanti yang UAS cuma yang bahasa Inggris profesional aja. Kalau yang di programan komputer lanjut nanti juga kelompok. Baik, Pak, terima kasih. Semester genap. Belum pernah ekstrak jurnal ya, berarti ini pengalaman baru untuk Anda. Jadi saya ingin Anda mendapatkan pengalaman baru selama di kuliah ini. Jadi tidak hanya mengulang-ulang apa yang sudah pernah Anda dapatkan di semester sebelumnya. Misalnya kayak tadi kan kalau programan komputer lanjut kan sudah pernah hasilnya. Ngoding Python terus diulang lagi, kan nanti bosen. Cuma metodenya aja diganti jadi biar lebih canggih. Nah, kalau yang di bahasa Inggris profesional ini biar nggak seperti yang bahasa Inggris yang umum, jadi mengajarkan materi, terus speaking dan sebagainya. Nah, ini saya sekalian ajarkan cara ekstrak jurnal biar nanti Anda tidak kaget pas besok kuliah
karya ilmiah, penulisan karya ilmiah. Besok Anda juga dapat penulisan karya ilmiah yang nanti nggak jauh-jauh dari ini gitu loh. Cuman mungkin besok bahasanya Indonesia gitu kan, belum bahasa Inggris. Ini 10 Februari ya hari ini ya. Jumlah pertemuannya saya anggap 16, jenis semuanya teori. Nah, gitu nggih. Jadi apa ada yang mau misalnya dikomentari dulu untuk yang kontrak perkuliahan yang bahasa Inggris profesional? Jadi ini ya, monggo nanti ketua kelasnya silakan bentuk kelompok. Saya tunggu besok pagi ya. Jadi nanti bisa langsung saya atur untuk yang programmer komputer lanjut. Terus nanti sekalian kelompoknya bisa diacak sekalian sama ketua kelasnya. Jadi nanti bisa saya tahu mana yang maju duluan untuk yang di bahasa Inggris profesional. Monggo, kalau tidak ada yang komen ini saya anggap ini sebagai kontrak perkuliahan kita untuk 1 semester ke depan gitu loh. Jadi nanti kalau di tengah jalan ada yang mempertanyakan gitu, nggak bisa karena ini sudah saya ketok. Ini ke depannya kita akan seperti ini loh. Ya udah gitu. Nanti saya ajari juga cara nyari artikel. Jadi oke, saya ajarkan sedikit untuk cara nyari artikel ya. Jadi misalnya dari IEEE, misalnya dari IEEE, IEEE, Explore. Nah, ini misalnya saya cari artikel tentang apa ya, misalnya Arduino, misalnya ya. Topiknya tentang Arduino. Pasti banyak sekali. Oke, nah ini ada Arduino System, kemudian Getting Started, Microcontroller Second ini. Kita cari yang jurnal. Nah ini kan ada jurnal nih kan ya. Ini kita pilih aja jurnal, apply. Nah, kita tunggu aja dulu. Nah, misalnya ini, desain construction, bla 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 bla. Nah ini. Terus ini jurnal artikel Publisher IEEE 2014, 2016. Atau misalnya yang baru, nah ini baru ini, 2019 ini baru. Misalnya kita klik yang ini. Nah, terus kita cari DOI-nya, Nah, ini ada DOI, ya kan? Ada DOI. Ini kita copy. Ya, kita copy. Kemudian kita masuk ke Skihub lagi, namanya Skihub ya. Skihub.se, kemudian kita paste di sini, kita open. Kita tunggu. Nah, ArduTalk, an Arduino Network Application Development Platform based on IoT. Nah, ini kita sudah dapat artikelnya, tinggal kita download, terus kita ekstrak. Nah, seperti itu ya caranya ya. Nah, jadi caranya pertama, kita misalnya buka IEEE ini, terus cari artikelnya seperti apa, terus nanti buka Skihub. Nanti di sini kan ada di sini ada DOI-nya ya. Ini kita copy, terus masuk ke Skihub, kita cari, terus kita download. Itu cara untuk mencari artikelnya. Nah, terus tadi untuk cara ekstrak jurnalnya itu nanti saya share juga. Seperti ini contohnya, nanti saya ekstrak, saya share. Ini caranya seperti ini. Terus yang analisis SWOT juga caranya seperti ini. Nah, itu juga nanti saya share. Oke. Berarti ini paham ya tugasnya untuk yang kedepannya seperti apa. Untuk bahasa Inggris profesional agak lebih rumit daripada yang bahasa Inggris pada umumnya karena memang sudah profesional ya, sudah semester 4 dan saya mulai membiasakan Anda untuk berkecimpung di dunia karya ilmiah ya supaya besok tidak kaget karena besok ke depan tuh pasti akan penuh dengan yaitu seperti karya ilmiah, tulisan karya ilmiah, bahkan besok pas nulis nulis tugas akhir juga Anda pasti membutuhkan karya ilmiah seperti jurnal artikel sebagai referensi Anda, jadi Anda tidak kaget. Oke.
Ini nanti saya share juga. Jadi ini sebagai apa namanya? Sebagai kontrak kuliah kita supaya kedepannya enak. Jadi kalau misalnya ada yang ya pengen misalnya di tengah jalan ada yang protes itu ya sudah tidak bisa ya karena sudah diketok pas awal ini. Untuk penilaiannya kehadiran 10 per 10%. Jadi nanti pasti harus hadir ya karena nanti harus ada SWOP mendengarkan yang lain presentasi, kemudian tugasnya 60%. Jadi yang tidak mendengarkan itu tugasnya SWOP, yang tidak mendengarkan. Yang tidak presentasi itu tugasnya SWOP, yang presentasi itu tugasnya yang itu, yaitu PPT-nya itu. Nah, terus nanti tugas akhirnya atau UAS-nya itu analisis artikel sederhana yang nanti ya kita nunggu jadwalnya keluar dulu. Oke, kalau begitu, ada pertanyaan sebelum saya akhiri untuk pertemuan pertama ini? Kalau tidak ada, tadi ya yang saya tugaskan untuk ketua kelas, monggo betul-betul ya ketua kelas membentuk 9 kelompok, 4-5 orang, nanti jadi ada yang 5 orang satu. Jadi nanti untuk yang programan lanjut, nah itu programan lanjut itu nanti menginstal apa namanya PyCharm dan Python 27-nya. Terus untuk yang bahasa Inggris profesional itu sekalian nanti diacak, ketua kelasnya ngacak, jadi nanti kita tahu siapa yang maju duluan, terus siapa yang maju paling akhir nanti. Itu yang saya perlukan dulu untuk yang besok pagi. Ya. Jadi nanti saya tahu informasi kelompoknya. Itu nggih. Gimana Pak Ketua Kelas? Sudah paham dengan tugasnya? Baik, Pak. Oke. Baik, kalau sudah, saya akhiri untuk pertemuan pertama ini. Semoga ada kebermanfaatannya untuk kita semua. Dan semoga perkuliahan kita ke depannya lancar ya. Walaupun di masa pandemi ini kita susah untuk bertatap muka. Padahal labnya sudah siap. Labnya di Wates tuh bagus tuh sekarang. Mejanya baru, terus mesin-mesinnya baru semua. Kita punya gedung baru di sana. Ada 2 ruang, ada 2 lab itu. Nah, itu tapi belum bisa digunakan. Terus lab komputernya juga, sekarang komputernya bagus-bagus. Kemarin baru aja di-upgrade, udah nggak bisa digunakan, masih pandemi, jadi ya mau gimana lagi. Kita usahakan dulu, kita optimalkan dulu dengan metode daring ini lah. Meskipun ya sebenarnya tidak efektif amat gitu loh, karena kita tidak bisa maksimalkan untuk mendeliver materi ke Anda semua. Tapi tidak apa-apa, karena ini adalah salah satu istilahnya cobaan ya, jadi kita hadapi saja, kita perjuangkanlah apa yang harusnya kita harus peroleh selama kegiatan perkuliahan ini, yaitu mendapatkan ilmu itu. Jadi ya istilahnya mau gimana lagi kita menggunakan cara yang seperti ini. Jadi kalau misalnya tantangannya agak berat, ya ini harus dihadapi ya, karena supaya Anda bisa paham dengan apa yang harus Anda pahami ke depannya. Karena ke depannya itu mungkin bisa saya share sedikit ya, jadi agak berat ke depan itu. Jadwal kuliah. Nah, ini saya share untuk ke depannya itu, kalau Anda belum pernah lihat kurikulumnya, itu ke depannya itu agak berat. Nah, di semester 5 itu nanti ada reparasi, telemetri, citra digital, kecerdasan buatan, robotika IoT, elektrika medis IoT, dan kecerdasan buatan. Nah, itu yang agak berat. Jadi ini kan berat-berat semua itu loh. Yang berhubungan misalnya IoT ini kan menggunakan Python semua ini, paling nggak minimal. Yang nggak pakai Python juga bisa sih. Terus citra digital, kecerdasan buatan. Ini kecerdasan buatan kan harus ya tadi minimal pakai Python tadi itu tadi. Ya, jadi kedepannya berat, jadi saya persiapkan seperti ini. Terus ini kurikulumnya belum lengkap ya. Di sini nanti ada apa namanya? Ada karya ilmiah juga, tapi ini belum dimasukkan di sini. Jadi karya ilmiah itu untuk tugas akhir nih. Nah ini untuk mempersiapkan tugas akhir ini. Oke, jadi seperti itu pertemuan kita pada hari ini yang paling pertama,
Kita membahas kontrak perkuliahan, apa yang akan kita kerjakan selama satu semester ke depan ini. Jika nanti masih ada pertanyaan di sesi ini yang belum tersampaikan, bisa Anda sampaikan di grup. Nanti insya Allah bisa langsung saya jawab. Kalau saya nggak tidur ya, atau saya nggak rapat, biasanya saya ada rapat dan nggak bisa bales. Terus kalau misalnya Anda ada sesuatu yang bingung, bisa kontak personal juga, itu juga bisa. Nggak masalah. Kalau saya nggak usah saklek lah, fleksibel aja. Yang penting yaitu tadi, kalau sudah kita kita ketokkan kontraknya seperti ini, ya udah kita ikuti kontraknya ini. Kita jangan keluar dari kontrak seperti ini. Kalau di luar nanti ada yang protes, tidak saya tanggapi, mohon maaf karena kita sudah setuju dengan kontrak ini. Gitu nggih. Terima kasih atas kehadirannya. Yang belum presensi silahkan presensi dulu. Saya tunggu 1 menit. Untuk yang belum presensi. Linknya ada di link Google Meet itu. Silahkan Anda klik itu link untuk presensi. Jadi presensinya saya catat di sini. Ya sudah ada berapa ini? Saya cek dulu. Saya stop dulu nggih. Presentasinya. Yang sudah hadir. Oh, ada yang telat. Oh ya. Ini saya share dulu. Oke. Jadi nanti modelnya untuk presensinya seperti ini ya. Jadi tidak berdasarkan tugas. Kalau pakai tugas nanti kasihan nanti. Kalau nggak ngerjakan tugas nanti nggak datang presensi. Izin usul, Pak. Iya, monggo Mas Ahil. Untuk presensi ini bisa nanti satu kelas nyalain kamera terus di screenshot dibuat bukti gitu, Pak. Boleh. Mungkin karena takutnya nanti kalau cuma gini kan cuma join gitu, Pak. Terus titip absen gitu ya modelnya nanti gitu, ya. Ya, cuma absen gitu. Oh ya. Boleh Mas Ahil. Ya. Nanti mulai minggu depan seperti itu nggih? Iya, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Oke. Itu juga boleh. Berarti nanti siap-siap ya pas mau masuk kelas dandannya yang ganteng ya. Jam 7.30 udah pada mandi, Pak. Kuliah pagi. Kalau yang kuliah sore nggak masalah, pasti sudah seger-seger. Tapi kalau kuliah pagi itu ya 1 menit ya, 8.50. Kemudian nanti saya tutup. Monggo yang belum masuk teman-temannya, nggak apa-apa lah. Bonus pertemuan pertama. 31, baru 31 yang masuk. (32), nggih. (32) yang izin 1 tadi ya. Nggih, tidak ada lagi ya. Ini sudah 32 jam 8.50. Ini saya tutup presensinya. Baik, terima kasih atas partisipasi Anda semuanya di pertemuan pertama ini. Nanti saya share yang sudah saya sampaikan tadi. Semoga bisa menjadi panduan dari Anda semua selama 1 semester ke depan. Nih. Bentar saya cek dulu. 32 ya. Oke, 32 yang hadir. Terima kasih. Jadi untuk nanti pertemuan selanjutnya akan saya kabari lagi untuk yang programan komputer lanjut. Terus yang ketua kelas tugasnya jangan lupa untuk yang membentuk kelompok. Saya tunggu sampai besok pagi. Terus nanti bisa langsung saya atur untuk yang programan komputer lanjutnya seperti apa. Terus untuk yang bahasa Inggris, kita mulai lagi 2 minggu lagi. Jadi nanti minggu depan itu kelompok pertama untuk menyiapkan presentasi.
Jadi nanti minggu berikutnya langsung kita berangkat di presentasi yang pertama untuk yang kelompok pertama. Terus yang lain nanti mendengarkan buat shop. Itu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Monggo.